Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama memulai hari dengan firman Tuhan. Karena kita percaya ada janji Tuhan Yesus buat hidup kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Pemeliharaan kita, pertolongan kita, pembelaan kita itu akan ditambahkan ketika kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan bantu bagikan kembali renungan singkat yang ada kita dengar setiap hari ini, sehingga bukan hanya kita yang dikuatkan saudaraku, tapi ada banyak umat Tuhan lainnya yang olehnya boleh kita layani melalui sosial media kita dengan japri, ya kan. Kita bagikan kembali, mereka juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima. Saya juga menyambut hangat setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau program ini memberkati saudara, saudara bisa klik tombol subscribe dengan cara saudara klik tombol subscribe, like, juga komen, bahkan membagikan. Saudara sudah mensupport channel YouTube Pastor Glenn Latuheru ini untuk terus berkembang dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ada banyak jiwa boleh diselamatkan, ada banyak jiwa boleh dikuatkan melalui sosial media kita masing-masing. Puji Tuhan, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih buat setiap berkat pertolongan Tuhan, buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya, dan Alkitab mencatat ada pesan khusus buat murid-murid Yesus yang disampaikan langsung oleh Yesus tentang kemunafikan, yaitu atau dipakai bahasa Yesus tentang ragi, ya kan? Waspada dengan ragi, yaitu kemunafikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama di dalam ayat Lukas ayat pasal 12 ayat yang kedua. Jadi ini masih berhubungan dengan kemunafikan, ya. Lukas 12 ayat 2 bilang begini. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, sebelumnya Yesus angkat tentang kemunafikan. Nah, kemunafikan ini kan sesuatu yang tidak diketahui, saudaraku. Ya kan, orang bisa bermulut manis, orang bisa berlaku manis, tapi hatinya penuh dendam, hatinya ternyata sedang menyimpan sesuatu rencana yang jahat untuk menghancurkan orang tersebut, iya kan? Karena tidak diketahui, kemunafikan itu hanya diketahui oleh pribadi orang tersebut dan Tuhan. Orang lain di sekelilingnya, bahkan orang dekat dengan dia, tidak tahu akan apa yang ada dalam hati seseorang. Itu sebabnya di ayat 2 Yesus bilang tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Hari ini kita diingatkan satu hal ini, saudaraku. Bukan hanya bicara tentang kemunafikan saja, tetapi bicarakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang engkau tidak ketahui yang dilakukan oleh suamimu, dilakukan oleh istrimu, bahkan mungkin dilakukan oleh dirimu, yang tidak akan disingkapkan. Ini kan hanya bicara tentang waktu saja, iya kan? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Semua akan ketahuan. Nah, inilah yang saya mau garis bawahi dalam renungan secara khusus di hari ini, bahwa apapun yang kita bilang, jangan-jangan nanti dia melakukan ini, jangan-jangan nanti dia buat ini, nggak usah berasumsi. Itu sebabnya pesan ini buat orang-orang yang seringkali berasumsi, jangan-jangan nanti dia buat ini sama saya. Tenang aja, Tuhan akan singkapkan kok segala sesuatunya. Orang dunia juga pernah menyatakan bahwa tidak ada
bau-bau yang tidak akan dibukakan, tidak akan dinyatakan, begitu kan saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti baunya akan tercium juga. Bahkan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dengan kata lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehebat-hebat apapun orang menutup-nutupi kemunafikan, menutup-nutupi pelanggaran, menutup-nutupi kesalahan. Mungkin suamimu berselingkuh, mungkin istrimu sedang berselingkuh, mungkin anak-anakmu sedang menyembunyikan sesuatu, mungkin orang-orang di sekelilingmu, teman-temanmu sedang berlaku sesuatu yang merancangkan yang jahat, merugikan hidupmu. Tenang aja, jangan berasumsi. Asumsi hanya menjadikan kita orang-orang yang stres, saudaraku. Karena kekhawatiran itu yang membuat kita tertekan. Aduh, jangan-jangan nanti dia buat ini, jangan-jangan nanti dia lakukan ini, jangan. Gak usah memikirkan jangan dah. Udah kita percaya firman Tuhan katakan tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Akan ada waktunya disingkapkan. Amin. Engkau yang hari-hari ini masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Allah mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Ayo lepaskan itu. Jangan sampai Tuhan mempermalukan hidupmu dengan menyingkapkan segala sesuatu yang kau pikir tidak ada yang tahu. Ada waktunya. Engkau akan terlihat, dan sebelum itu terlihat lebih baik datang kembali kepada Tuhan. Tuhan pulihkan hidupmu. Jangan sampai akhirnya tersingkap, terbuka dan engkau malu sendiri. Dan itulah tuaian yang engkau tabur selama ini dalam sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui. Saudara dikasih dalam Tuhan, Amsal pasal 26 ayat 26 pun berkata demikian. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, ya ada orang-orang yang benci terhadap sesamanya tapi dia selubungi dengan tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Akan terlihat. Ini hanya bicara tentang waktu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada yang cepat ketahuannya, tapi mungkin ada yang lama. Nah, beruntunglah mereka yang lama ini. Ayo buru-buru datang sama Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang kau pikir tidak diketahui orang banyak. Jangan kau berpikir, ini kan gak ketahuan. Ini mah saya udah tutup sedemikian rupa, rapat-rapat. Oh, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini bicara tentang pribadi Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita tahu. Kalau kita tahu tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan, ayo terbuka di hadapan Tuhan. Namun di sisi lain, kalau engkau tahu ada seseorang yang mungkin engkau berpikir sedang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, engkau berpikir mungkin ada orang yang sedang menyiasati sesuatu dalam hidupmu, jangan stres, gak usah tertekan. Kita cuma berdoa, Tuhan singkapkan segala sesuatu, akan terbuka dan akan dibukakan. Waktunya Tuhan akan datang. Bagian kita harus selalu ingat hal ini. Pasti akan ketahuan juga. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak berpikiran jahat terhadap sesama kami yang berasumsi liar, berasumsi jahat. Karena hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa segala sesuatu akan dibukakan. Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu. Tuhan akan membukakan segala sesuatu. Sebab tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan hamba berdoa juga buat setiap orang-orang yang mungkin hari ini mendengarkan firman Tuhan, namun mereka sedang melakukan sesuatu yang ada di tempat tersembunyi yang mereka pikir tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi hari ini ketika firman-Mu terdengar, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan pulihkan hidup mereka sehingga mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan, berbalik kepada langkah yang terang, sebab Engkau adalah terang. Engkau akan menerangi segala sesuatu yang ada dalam kegelapan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar firman hari ini kami dengar termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, dinyatakan dalam hidup masing-masing mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan baik. Jangan pernah menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu terang. Dia akan menerangi segala yang ada dalam kegelapan, dan itu akan disingkapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.